Haleluya, shalom. Selamat berjumpa dalam sharing firman Tuhan yang singkat ini. Saya percaya Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menuntun kita. Hari ini kita ada karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan menuntun kita, kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke 2 ayat 1-7, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, dan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidiannya dari tempatmu jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, saudara kekasih firman Tuhan pada saat ini, khususnya di dalam Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima, sebab ingatlah betapa dalam yang engkau telah jatuh, bertobat dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku mengambil kekidian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, saudara kasih firman Tuhan ini datang kepada kita. Saya berikan tema menjaga kasih mula-mula, saudara. Menjaga kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Pada saat kita menerima Yesus, pada saat kita bertobat, kita menikmati kasih mula-mula luar biasa. Kalau satu hari kita tidak berdoa, rasanya ada sesuatu yang sangat kurang, saudara. Ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan, ketika kasih mula-mula kita dengan Tuhan luar biasa. Walaupun kita capek, kita suka nyembah Tuhan, kita suka berdoa. Pada saat kita memiliki kasih mula-mula, maka kita benar-benar ada sesuatu semangat, ada passion yang luar biasa, doa yang luar biasa, penyembahan yang berkobar-kobar, membaca, merenungkan firman Tuhan menyala-nyala. Ya, kalau hari Minggu benar-benar dia persiapkan diri, ya, rasa rindu sekali. Walaupun masih hari Senin, dia merasa kapannya hari Minggu untuk saya ibadah, kapannya ada persekutuan pertengahan minggu saya pergi ikut. Jadi ketika seseorang anak Tuhan jatuh cinta dengan Tuhan, memiliki kasih mula-mula dengan Tuhan, benar-benar ada passion, ada memiliki greget yang luar biasa. Dia rindu mendengarkan khotbah, dia rindu membaca firman, dia rindu memuji dan menyembah Tuhan, dia rindu berada dalam persekutuan orang-orang percaya, saudara. Itu ciri-ciri orang kasih mula-mula. Sangat banyak sekali kalau kita kupas, tapi saya hanya bawa sharing sedikit saja dalam kebenaran firman. Kasih mula-mula, saudara, kasih mula. Nah, tetapi di dalam kita berada di dalam kondisi hari-hari ini, ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan, luar biasa hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ketika ada tantangan, ada pergumulan, mulai berubah, saudara. Ketika persoalan sakit penyakit, ketika tantangan model kayak di masa seperti ini, ketika COVID-19 yang sedang pandemi hari-hari ini, kita melihat banyak sekali kegoncangan, banyak sekali persoalan. Ini yang menyebabkan kasih mula-mula itu mulai hilang, saudara. Tantangan membuat kasih mula-mula kita dengan Tuhan, doa, ada passion yang rindu berjumpa dengan Tuhan mulai memudar. Persoalan, tantangan membuat banyak anak-anak Tuhan, jangan anak Tuhan, hamba Tuhan sekalipun, ketika menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan persoalan, kasih mula-mula mulai memudar, sehingga tidak suka berdoa, tidak suka baca Alkitab, ya, tidak suka memuji dan menyembah Tuhan, tidak suka ada dalam persekutuan orang percaya. Ya, ketika orang yang cirinya kasih mula-mulanya dengan Tuhan mulai memudar, mulai hilang, saudara. Pada saat dia ada di komunitas yang berdoa baru 5 menit aja, dia merasa kalau ada beban yang berat, ya, pantatnya yang gak gatal tiba-tiba berubah jadi gatal. Kenapa? Kasih mula-mula dengan Tuhan mulai hilang, saudara. Padahal kau dulu memiliki kasih mula-mula, doa sejam rasanya kurang, saudara. Baca firman Tuhan baru
satu pasal rasanya kurang, saudara. Nah, rindu untuk punya persekutuan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi ketika kasih mula-mula itu mulai hilang, saudara, tidak suka berdoa, tidak suka baca Alkitab, tidak suka punya persekutuan dengan orang-orang percaya, tidak suka dengan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Akibatnya, koneksinya, hubungannya, relationship dengan Tuhannya mulai hilang, saudara. Hubungan dengan Tuhan jadi hilang, saudara. Nah, saudara kekasih, sering firman Tuhan yang singkat ini, firman Tuhan datang. Bagaimana caranya kita kembali ke kasih mula-mula? Pertama, satu, rendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Seperti di dalam firman Tuhan 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku mendengarkan dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan mereka. Di sini kita melihat umatku yang atas namaku berdoa, merendahkan diri. Jadi bagaimana kita kembalikan kasih mula-mula itu dalam hidup kita? Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berbalik dari jalan-jalan yang salah. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan diri, kembali ke kasih mula-mula. Pertama, merendahkan diri. Yang kedua, kita bertobat dan meminta pengampunan dari Tuhan Yesus. Bertobat, minta pengampunan. Matius pasal 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi yang kedua, untuk kembali ke kasih mula-mula, kita bertobat, kita minta pengampunan daripada Tuhan. Karena orang yang datang kepada Tuhan bertobat, ada belas kasihan, ada pengampunan. Yang ketiga, bagaimana caranya kita kembali ke kasih mula-mula? Bangun kembali hubungan dengan Tuhan Yesus. Kita bangun kembali lewat doa, pujian, dan penyembahan. Yang kedua, kita bangun hubungan kembali dengan bagaimana saudara membaca firman Tuhan. Kita membangun hubungan kembali bagaimana saudara dan persekutuan orang-orang percaya, suka memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Nah, firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi firman Tuhan datang kepada kita. Bagaimana caranya? Yang ketiga, kembali ke kasih mula-mula. Kita mau kembali hubungan dengan Tuhan, bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Relationship kita dengan Tuhan kita kembalikan lewat apa? Doa, pujian, penyembahan. Lewat apa? Lewat baca firman. Lewat apa? Persekutuan dengan orang-orang percaya. Saya percaya ketika kita datang kembali kepada Tuhan, maka ada kasih karunia Tuhan, ada kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita. Kembalikan kasih mula-mula. Jangan biarkan kasih mula-mulamu dengan Tuhan padam, tetapi kobarkan itu. Memiliki greget, ada passion yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab saya percaya ketika menghadapi pergumulan persoalan, ketika passion kita, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka Tuhan memampukan kita melalui badai persoalan hidup. Salam, Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih anugerah Tuhan nyata dalam hidup kita. Kembali kepada kasih mula-mula. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.